Bismillah. Hari kiamat itu adalah satu hari yang harus kita yakini akan tiba. Dan hanya sebatas itu, yakin. Adapun waktunya Allah sembunyikan. Tidak boleh ada yang sok tahu tentang waktunya. Semua cerita-cerita yang dinukil bahwasanya ada orang yang tahu dan mengira-ngirakan hari kiamat adalah tidak benar. Kalau sudah disembunyikan oleh Allah, ya sudah disembunyikan. Kiamat kubro itu akan disembunyikan. Akan tapi ada tanda-tanda mengarah kepada datangnya kiamat tersebut. Kiamat ada dua ya, kiamat kubro yaitu kiamat nanti hancurnya semesta. Ada kiamat sukhro, itu milik masing-masing. Kiamat sukhro yaitu kematian. Sebenarnya nggak terlalu beda artinya sih. Kiamat sukhro adalah semesta hancur, artinya hartamu hancur sehingga nggak bisa dipakai. Sama kiamat sukhro, kita mati kekayaan juga nggak bisa dipakai. Sama ini kiamat sukhro itu mati, kiamat kubro, sukhro itu kecil, kematian kita. Jadi kiamat ada dua, kiamat sukhro sama kiamat kubro. Sukhro kematian kita, kubro nanti. Dan kiamat kubro ada tanda-tanda. Tanda-tandanya ada dua, tanda sukhro, kubro juga. Ada tanda-tanda kiamat yang tanda-tanda kecil. Dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil sudah banyak, diantaranya disebutkan kalau kita baca hadis Jibril tentang orang pada berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Banyaknya anak durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ada tanda-tanda kiamat tapi tanda-tanda kecil. Maksudnya tanda kecil itu tidak terlalu membuat orang tuh terperanjat begitu. Tapi kalau kubro, itu orang kalau sudah menemukan tanda kiamat kubro itu sudah heboh. Coba saja, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Apa yang terjadi di semesta ini? Berita apa yang akan diangkat? Matahari terbit dari timur, dari barat. Guncang dunia. Wah, apa yang terjadi? Menakutkan. Jadi ada tanda-tanda dan ditolong kembali kepada kitab yang kami hadirkan namanya Sama'iyat. Sesuatu yang harus kita imani biarpun kita tidak pernah menyaksikan. Tapi nanti kalau sudah terjadi akan menyaksikan. Nah, termasuk ada banyak la taqumu sa'atu. Tidak akan datang hari kiamat hatta taktural haraj. Sampai terjadi pembunuhan. Orang tuh bunuh dikit-dikit bunuh. Tapi itu dianggap sukhra bukan yang gede. Bukan tanda besar. Kemudian disebutkan hatta ya'uda ardul arabi sampai terjadi di negeri Arab itu murujan wa anhara murj itu tanahnya penuh dengan tumbuhan menjadi hijau royo-royo. Ya. Jadi sebetulnya ini kepiawaian orang dalam mengangkat satu topik saja sehingga jadi viral ya. Sebetulnya kalau kita bahas sih ada anak kurang ajar sama ibu dari kemarin, ya sekarang kita angkat sebagai tanda kiamat sukro. Tanda-tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Tapi itu tanda kubro bukan itu. Bahkan nanti adalah ayat hadis lain bunyi la taqumu sa'atu hatta la yakunu fil ardi man qala la ilaha illallah rasul. Jadi enggak akan terjadi hari kiamat kecuali di bumi ini sudah enggak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bicara tentang hari kiamat itu Anda dalam batas keyakinan agar Anda punya persiapan. Adapun masalah kejadiannya Anda tidak terlalu khawatir. Asalkan Anda ahli iman. Tentang matahari terbitnya. Kalau sudah matahari terbit dari barat kan disebutkan iman sudah tidak diterima. Semua orang jadi beriman. Tapi iman saat itu tobat tidak diterima lagi oleh Allah. Sehingga tobat akan diterima. Tobat akan diterima kecuali kalau sudah ada dua hal ini. Dalam kiamat suhro, di saat kita mau mati, di saat nyawa sudah di tenggorokan, tidak akan diterima tobatnya, karena sudah kelihatan neraka, kelihatan surga. Innallah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya hamba selagi belum mugharghara. Yugharghir itu adalah sekarat mau mati, sudah nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan itu sudah kelihatan. Absyirul bijannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli iman lihat surga, kalau orang maksiat, wah dihajar malaikat, tapi kita tidak melihat. Suruh mengeluarkannya. Dia nggak mau karena tempatnya neraka, nggak mau. Dipukul oleh malaikat. Ahli maksiat kita nggak tahu.
Nah, kalau kubro, nah, tanda-tanda kiamat kubro ada banyak tanda. Jadi ingat, pokoknya gini aja kaidahnya. Selagi Anda kuat dengan keimanan, kisah tentang Imam Mahdi, Anda tidak usah mencari Imam Mahdi. Kalau Anda kuat iman, di saat Imam Mahdi ada, pasti Anda jadi pasukannya. Tidak usah dicari di Afrika, di Amerika, di mana, di Jogja juga tidak perlu. Karena di mana, apalagi di Blitar, lu pernah ada dicari. Pernah nggak mencari Ratu Adil, segala macam, katanya Mahdi, segala macam. Nggak usah mencari-cari Mahdi. Mahdi nanti akan, Imam Mahdi akan muncul, dan kalau Anda punya iman, Anda akan jadi pasukannya. Negara jadi tentram, damai, nggak ada permasalahan. Baik, ingat bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil, kita bisa mengatakan iya itu tanda kiamat. Maksudnya apa? Tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat, bukan tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat. Artinya apa? Ya kita harus selalu ingat kiamat. Adapun runtuhnya semesta belum. Sampai nanti orang sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai matahari terbit dari, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali tanda-tanda kiamat yang besar itu sudah terjadi semuanya. Keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Dabatul Ard, Tukhon, matahari terbit dari barat, banyak. Turunnya Sayyidina Isa. Kalau itu semua belum, tidak akan terjadi kiamat. Cuma tidak usah bingung-bingung mikir kiamat itu. Kiamat itu tidak tahu kapan tahu waktunya. Yang paling jelas adalah kiamatmu akan tiba. Pikirin itu sendiri. Kau akan mati semuanya. Itu saja, ayo siap-siap. Mikir kiamat itu, besok mati. Ayo, kita perlu nyiapkan diri kita menghadapi kiamat sugro, kiamat kita sendiri. Dengan amal kita. Adapun kiamat yang dahsyatnya kiamat, idza zulzilatil ardu wal qari'atu mal qari'ah, itu semuanya. Itu adalah bagi ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Kasih sayang Allah kepada ahli iman sebelum terjadi dunia dihancurkan itu, maka Allah akan kirim angin segar memasuki rumah-rumah orang beriman, sehingga setelah itu ia meninggal dunia. Sehingga yang tersisa adalah orang yang membangga kepada Allah, sudah tidak ada lagi la ilaha illallah, itulah saat akan dihancurkan.